Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi routing menggunakan routing BGP dan juga routing WSPF. Di mana ini merupakan routing antar autonomous system. Ya. Kenapa dibilang antar autonomous system? Karena kedua jaringan ini sudah berbeda ASN number-nya, artinya sudah berbeda berbeda jaringan, ya, memiliki ASN number masing-masing di setiap jaringannya. Kita lihat kalau yang di sebelah kiri yang AS number 700 ini, ya, kalau di antara router 1 dan router 4 ini dia dalam satu autonomous system, dan ini juga dalam satu autonomous system. Nah, yang bekerja nanti untuk menghubungkan kedua network ini atau jaringan ini di sini juga, ya, menghubungkan kedua jaringan yang menggunakan AS number masing-masing. Di mana AS number yang digunakan ini nanti adalah AS number 700 dan ASN 800. Baik, kita akan mulai konfigurasi, ya. Dimana secara simulasinya di sini kita menggunakan untuk jaringan lokal ini menggunakan IP 192.168.10.0 prefix 24. Dan di sini menggunakan IP 192.168.20.0 prefixnya 24. Oke, kemudian yang mengarah antar router ini, router 1 dengan router 4 ini itu prefixnya IP-nya 10.10.10.30 dan ini 11.11.11.30 dan antar router BGP-nya 30.30.30.0. Baik, kita mulai dari konfigurasi dari pertama dulu, dari router ini, router 1 ini, router 01 ini. Oke, kita klik di routernya, kita konfigurasi dulu interface yang mengarah ke jaringan lokal, yaitu interface Ethernet gigabit. Nah, gigabit Ethernet 00 ini kita harus masuk ke sini, nanti setelah itu baru konfigurasi yang mengarah ke sini. Oke, kita tambahkan IP-nya dulu, enable, kemudian ketikkan perintah config. Nah, setelah itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 00, interface GIG 0/0/0, enter. Nah, kita tambahkan IP-nya, IP dari jaringan 192.168.10.0. Nah, kita tambahkan IP pertama dari network tersebut. Ya, berapa IP-nya? IP address 192.168.10.1. Maksudnya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita aktifkan no shutdown, ya, kita mengaktifkan Ethernet gigabit Ethernet 00 itu. Oke, enter. Oke, sudah aktif, ya. Setelah itu kita exit, ya, kita tambahkan IP address yang mengarah ke router ASN 700 ini, router BGP-nya nanti. Berapa IP address-nya? Ini kita buat berarti di sini 10.1, ya, ini kita buat tambah catatan dulu biar mudah. Ini 10.10.10.1, yang di bawah ini 10.10.10.2. Oke, ya. Oke, kita tambahkan IP-nya, routernya, interface, ya, masuk ke interface dulu, GIG 001. Yang kalian silakan disesuaikan interface Ethernetnya berapa. IP address-nya IP address 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. 252, ya. Karena prefixnya menggunakan prefix 30. Oke, bentar. Kemudian aktifkan no shutdown. Enter. Oke, sudah aktif yang mengarah ke router ASN 700. Tapi dia masih belum hijau karena yang mengarah ke router ini belum juga diaktifkan di router ASN 700 itu. Enter. Selanjutnya kita masuk ke router 4 yang ASN 700 ini. Oke. Kita klik di routernya, kemudian masuk menu CLI, nah, kita enter, masuk enable, kemudian config.
Nah, kita mengarah ke Ethernet yang mengarah ke router bawah ini dulu ya, kita aktifkan dulu. IP-nya berapa? 10.10.1 nanti. Interface berapa interface-nya? GIG 000. GIG 000. Mantap. Kemudian IP address berapa IP-nya? 10.10.10.1. Ethernet mask-nya 255.252. Oke. Cara. Kemudian aktifkan no shutdown. Enter. Oke, sudah aktif, sudah hijau. Nah, kemudian kita konfigurasi Ethernet yang mengarah ke router sebelah kanan, router ASN 800-nya. Di sini berarti Ethernet yang mengarah ke sana adalah yang dihubungkan ke Ethernet gigabit Ethernet 001. Kita masuk ya ke sana. Kita keluar dulu dari sini, exit, kemudian masuk ke interface GIG 001. Enter. Oh, salah, itu gigi jadinya. Oke, 001. Oke, tambahkan IP-nya, IP address. Berapa IP-nya? Nah, karena ini menggunakan 3030, berarti di sini kita buat aja 3031 nanti di sini. Ya, IP-nya 30.30.30.1. Di sini nanti 30.32. 30.30.30.2. Oke. Udah, kita aktifkan lagi. 30 30.30.1. Subnet masknya kurang. 255.255.255.252. Enter. No shutdown. Enter. Oke, sudah aktif Ethernetnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke router yang terhubung ke antar ini ASN ini ya. Apa routernya? Ini ada yang mengarah ke sini 001. Oke, kita klik routernya ke router 3 itu ya. Router 2 router 3 ya. Oke. Kita klik menu CLI. Enter saja. Nah, enable config ya. Nah, masuk ke interface yang mengarah ke antar routernya sini 001. Interface GIG 001. Berapa IP-nya? IP-nya 30.30.32. IP address 30.30.30.2. Subnet masknya 255.255.255.2. Oke, enter. 25, oh salah, 255.252. Enter. Oke, no shutdown. Nah, sudah hijau ini, sudah aktif. Selanjutnya kita konfigurasi IP yang mengarah ke bawah, router bawah ini. Ya. Bawah ini berapa? GIG 000 ternyata interface-nya. Exit dulu dari sini, masuk ke interface GIG 001. Iya 000 ya, mohon maaf 000. Nih 000. Enter. IP address-nya berapa? IP address. Nah, di sini kita networknya 11.11.11.0, berarti di sini bisa kita tambahkan, mungkin di sini bisa 1 kita masukkan 11.11.11.1. Ini berarti 11.11.11.2. Oke, tambahkan IP-nya 11.11.11.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Enter. No shutdown. Oke, aktif. Selanjutnya kita masuk ke router ini, router yang satu lagi. Ini kita masuk ke router yang bawah. Oke, router bawah ini klik routernya CLI, kemudian enable config. Nah, baru kita masuk interface yang mengarah ke atas tadi, router ini, dari router sini ke sini, berarti GIG 001. Interface GIG 001. Enter. Oke, kalau sudah, kita tambahkan IP-nya, IP address
11.11.11.2 ya. Subnet masknya 255.255.255.2 ya titik 252 ya. Enter. Sudah no shutdown, kita aktifkan no shutdown. Enter. Oke, sudah aktif hijau. Nah, selanjutnya kita konfigurasi yang mengarah ke bawah sini. Nih, bawah sini. Berapa? G000 exit. Interface GIG 0.0.0 Enter. Berapa IP-nya? IP address kemudian 192.168.20.1 255.255.255.0 Enter. Selanjutnya no shutdown. Oke, sudah aktif interface-nya. Oh, tadi lupa yang di jaringan pertama ini harusnya dibuat DHCP untuk komputernya dapat IP-nya secara DHCP. Oke, kita masukkan saja IP. Kita buat dulu yang di sebelah sini ya. Sebelah kanan kita buat DHCP servernya. Exit IP DHCP pool LAN 2 karena berada di sebelah kanan ya. Oke, enter. IP networknya network berapa nih? Networknya 20.0 ini 192.168.20.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, enter. Kemudian default router, default strip router berapa? 192.168.20.1. Oke, selesai untuk DHCP servernya. Kita keluar dari sini dulu. Nih, kita akan konfigurasi untuk yang DHCP pool yang di sini atau DHCP servernya. Nih, kita aktifkan exit IP DHCP pool LAN 1. Enter. Kemudian networknya 192.168.10.0 255.255.255.0 Enter. Setelah itu default routernya default strip router 192.168.10.1 Enter. Exit. Oke, sudah. Untuk di penambahan IP ya, untuk penambahan IP sudah semua kita tambahkan IP-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita konfigurasi routingnya ya. Nah, yang mengarah ke sini antara router ini kita buat aja nih namanya router 1 misalnya. Router 1, ini router 3 sesuai dengan yang di modul. Ini router 4. Ini router 2 ini. Oke. Nah, kita konfigurasi satu persatu untuk konfigurasi routingnya. Pertama kita konfigurasi dulu routing di router ini ya, menggunakan routing OSPF ya. Nah, kalau di sini di router ini cuman konfigurasi routing OSPF, yang ini juga hanya routing OSPF. Dan yang ini nanti kita konfigurasi routing OSPF dan routing BGP. Yang ini juga routing OSPF dan routing BGP. OSPF yang mana? OSPF untuk menghubungkan antara dua router ini, dan BGP nanti untuk menghubungkan komunikasi antara dua router ini. Yang ini juga OSPF untuk kedua router ini. Oke, kita konfigurasi. Oke teman-teman, kita masuk ke konfigurasi routing ya. Kita konfigurasi routing dulu di bagian router 1. Klik di router 1. Nah, pada router 1 ini kita akan mengkonfigurasi routing OSPF ya. Di mana di routing OSPF nanti kita akan menambahkan kedua network yang berada di jaringan, baik di jaringan lokal maupun di jaringan yang terhubung ke router ASN 700-nya. Ya, kita ketikkan perintah router OSPF 1, nah, enter, kemudian tambahkan networknya, network. Kemudian berapa? 192.168.10.0. Kemudian wildcard masknya kita tambahkan 0.0.0.255.
Kemudian areanya, area 1. Untuk ke jaringan lokalnya ke area 1. Oke. Kemudian tambahkan lagi network 10.10.10.0, wildcard masknya 0.0.0.3, area 0 ya, yang ke arah router itu kita buat area 0, enter. Oke, selesai untuk yang router 1. Kemudian kita masuk ke router 2, bukan router 2, router 3 ya, yang terhubung ke router BGP atau edge router ya. Klik di sini router 3-nya, kemudian kita ketikkan perintah config. Nah, kita konfigurasi dulu routing OSPF yang mengarah ke router 1 ya. Oke, kita tambahkan router OSPF 1, enter. Kemudian kita tambahkan network. Berapa? Networknya yang mengarah ke sini ya, mengarah ke 1 ini saja. Berapa? 10.10.10.10.10.10 0. Wildcard masknya berapa? 0.0.0.3, area 0. Oke, enter. Sudah ya. Kalau di router 3 ini karena dia bertindak nanti untuk router globalnya, kita cukup OSPF-nya 1 saja. Network yang mengarah ke router 1. Oke, enter. Kemudian kita masuk ke router BGP. Kita exit dulu. Kita konfigurasi router BGP, ASN-nya 700. Enter. Nah, kalau sudah masuk di sini kita tambahkan NIC board-nya. NIC board. NIC board-nya berapa? IP dari router tetangga, IP dari router 4-nya. Berapa? 30.30.30.2. Kemudian remote AS-nya berapa? 800 ya. Oke. Selanjutnya apa? Network yang berada di sini ya, yang terhubung di sini. Berapa networknya? Tambahkan networknya 10.10.10.0 ya, mas 255.255.255.0. Nah, enter. Ada yang salah. Network, networknya lupa ditulis. Network. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke router 4. Tutup. Ini kita klik. Nah, config. Kita konfigurasi router BGP-nya. BGP. Oke, BGP 800 ya. Di router BGP 800, enter ya. IS numbernya 800. Kita masukkan NIC board-nya, NIC board. Berapa? Ke IP tetangga 30.30.30.1 ya. Remote AS-nya berapa? Remote strip AS 700 ya. AS number router sebelah, router 3, enter. Nah, up dia ya, udah up. Kemudian kita tambahkan network di jaringan sebelah di bawah ini, router sebelah ke bawahnya ya. Berapa? 11.11.11.11.11.0 mas 255.255.255.252 ya. 252. Nah, kayaknya di router tadi network masnya salah itu. Kita enter. Oke. Nah, nanti kita rubah aja. Oke. Kemudian networknya sudah, kita masuk ke konfigurasi OSPF-nya ya, yang mengarah ke router 2. Oke, exit router OSPF
OSPF kemudian 1. Nah, kita tambahkan networknya network. Berapa networknya? Network yang ke 11 saja. 11.11.11.0 ya. Wildcard masknya 0.0.0.3. Nah, area 0. Area 0 kita buat. Nah, cukup untuk yang di PBGP satu lagi. Oke, exit. Nah, kita konfigurasi router yang tadi. Router yang ini tadi kita lihat dulu subnet masknya benar enggak? Nah, ini salah ini. Harusnya networknya ini 255.255.252. Oke, kita perbaiki dulu. Salah, network. No network, kita hapus dulu yang tadi. 10.10.10.0 mas 255.255.255.0. Nah, kita tambahkan networknya yang baru, network 10.10.10.0 masnya 255.255.255.255.252. Nah, udah ya, router kita tadi. Jadi kita lihat running config-nya. Selanjutnya kita router 2 ya. Router 2 ini kita klik, kita konfigurasi router OSPF-nya saja. Config router OSPF 1. Kemudian berapa networknya? Network yang 192.168.20.0 ya. Wildcard masknya 0.0.0.255. Area 1. Enter ya. Ini network yang jaringan di bawah ini ya. Kemudian network yang network 11.11.11.0. Wildcard masknya 0.0.0.3. Area 0 ya, karena yang di atas tadi kita buat area 0. Oke, selesai. Kita cek pingnya dulu. Belum selesai teman-teman. Kita harus meredistribusi antara konfigurasi BGP dan OSPF-nya di masing-masing router yang memiliki ASN number ini. Ya, kita klik di router ini misal. Nah, karena kita masih berada di router BGP 700 ini atau routing BGP-nya, kita langsung saja di sini ketikkan perintah redistribusi. Nah, redistribute OSPF ya. OSPF 1. Enter. Oke, sudah. Kemudian kita exit, kita masuk ke routing OSPF-nya. Router OSPF 1 tadi. Nah, kita juga lakukan hal yang sama, redistribusi BGP 700 subnet. Enter. Oke, sudah. Kita lakukan hal yang sama dengan router yang ini sebelah ASN 800 ini. Nah, kita masuk ke router BGP dulu, router BGP 800 ya. Kemudian redistribute OSPF 1. Exit. Kemudian kita masuk ke router atau routing router OSPF-nya. Ya, OSPF 1. Kemudian kita redistribute BGP 800 subnet. Nah, selesai. Coba kita uji coba udah terkoneksi atau belum. Klik di sini. Nah, kita coba IP-nya berapa ini? 22. Oke. Oke, teman-teman, sudah berhasil terkoneksi ya. Antara jaringan yang ada di sini sebelah kiri ya, kemudian dengan sebelah kanan itu sudah bisa terkoneksi. Kita coba dari sini. 22 ke 10 1 ping 192.168.10.2.
Oke, terkoneksi. Kemudian kita lakukan trace route. Tracor 192.168.10.2. Nah, dia sudah ketemu jalurnya. Ya, ada berapa router yang dilewatinya? Sama router 2 ya, kemudian dengan IP21 ini gateway-nya, kemudian 11.1 gateway dari router yang menggunakan AS number 800, kemudian 31 yang di bagian ini IP yang terdapat di sini, gerbang masuknya di sini, kemudian ke 10.2 gerbang masuknya di sini, kemudian baru sampai ke 10.2 di kliennya. Oke, dengan begini routing BGP kita sudah bisa selesai. Nah, selanjutnya kita boleh menambahkan banyak komputer di bawah ini ya. Ini juga misal, karena routing BGP ini biasa digunakan untuk jaringan global. Ya, global. Nah, misalnya kita ingin membuat, anggap ini jaringan internet ya, jaringan internetnya yang dimiliki oleh ISP masing-masing, ISP1 atau ISP2. Kita bisa gabung menjadi sebuah cloud ya. Ini kita blok. Nah, kita blok di sini, kemudian kita klik bagian ini. Create new cluster ya. Cluster. Oke, nih. Ini dianggap jaringan internetnya. Nah, ini jaringan dari jaringan internet masuk ke router kita atau router yang berada di tempat kita, di rumah kita atau perusahaan kita atau instansi kita. Ini juga nih. Kalau mau melihatnya kemana? Klik di sini. Oke, ini jaringan ini terhubung nih tadi. Oke. Oke, kembalinya ada tanda panel. Ya teman-teman, begitulah cara konfigurasi routing BGP, routing antar autonomous system ya, routing antar autonomous system menggunakan protokol routing BGP ya. Karena autonomous system itu berada di router routing BGP. Oke, baik, demikian untuk cara konfigurasi routing BGP. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.